Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi yang sering hadir saat kalian berpuasa. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian banyak sekali mengalami sensasi-sensasi dari gangguan asam ketika berpuasa, teman-teman ya. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa memakluminya, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe ya. Kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share sensasi-sensasi yang sering hadir ketika berpuasa gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sensasi hadir itu kadang kita selalu mengalami kebingungan teman-teman ya. Kenapa nih bisa seperti ini? Kenapa nih sekarang mengalami begitu? Dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya saya share sensasi-sensasi ketika sedang berpuasa. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa sensasi-sensasi gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sering hadir ketika berpuasa, tidak semua orang pasti sama. Nah itu teman-teman, jadi dilihat dari sensitif orangnya, berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kalau seandainya sensitifnya itu sedang benar-benar tinggi, sedang benar-benar parah misalnya seperti itu teman-teman ya, ya mungkin sensasinya komplit teman-teman. Tetapi kalau misalnya orang tersebut, Pak saya tidak mengalami ini, Pak saya tidak mengalami begitu, ya mungkin kalian sensitifnya tidak terlalu besar. Nah itu teman-teman, makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa sensitif orang itu berbeda-beda, kemudian nanti juga berpengaruh ke sensasi yang sering hadir dari aslam ketika saat berpuasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang mengalami sensasinya itu komplit, misalnya seperti itu teman-teman ya, Pak saya itu sama nih, sensasinya komplit, ini mengalami, itu mengalami, kemudian yang ini mengalami, yang begitu juga mengalami, misalkan seperti itu teman-teman ya. Kalian nggak usah khawatir juga teman-teman ya, kalian nggak usah was-was juga, kalian nggak usah bingung, kalian nggak usah bimbang juga gitu teman-teman ya. Nanti juga kalian bisa membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Karena jujur untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, termasuk sensasi-sensasi yang sering hadir ketika kalian berpuasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan mengalami ketakutan, jangan mengalami bimbang, jangan pernah bingung. Nah itu teman-teman ya, nanti juga kalian bakalan membaik lagi dengan sendirinya walaupun tanpa diapa-apain.
Nah itu teman-teman ya, karena jujur untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi dari berbagai macam yang hadir gitu teman-teman, dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pengen cepat membaik misalnya seperti itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian gunakan metodenya, kemudian tangani asam lambungnya biar kalian itu ya cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, termasuk terhindar dari sensasi-sensasinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, sensasi-sensasi yang sering hadir teman-teman ya saat kita berpuasa, ini pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis teman-teman. Jadi ketika memaksakan diri untuk berpuasa teman-teman ya, ada beberapa sensasi yang sering saya alami teman-teman. Yang pertama itu kayak macam sering kelayangan. Sering kelayangan, kemudian seperti mau pingsan, itu selalu hadir teman-teman ya saat berpuasa. Kemudian berpuasanya itu ketika terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, selalu mengalami kelayangan. Itu untuk saya pribadi teman-teman, jujur dulu mengalami hal seperti itu. Tetapi bagi teman-teman kalau seandainya sekarang juga mengalami misalnya seperti itu, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, karena kelayangan itu sebetulnya apa ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, wajar karena kitanya sedang berpuasa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana, jangan pernah kalian takutkan, jangan pernah kalian bingungkan teman-teman ya. Jangan mencontoh seperti saya teman-teman ya, dulu saat ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika sedang berpuasa teman-teman ya, itu sering kelayangan dan kemudian berpikirnya itu selalu kemana-mana. Wah ini jangan-jangan gua mau pingsan nih, jangan-jangan gua mau mati nih. Itu yang salah. Nah itu teman-teman yang harus kalian benahi, itu pola pikirnya. Ketika kalian mengalami kelayangan saat berpuasa, kalian harus bisa berpikir wajar teman-teman ya, wajar mengalami kelayangan karena kitanya sedang berpuasa teman-teman ya. Karena ketika berpuasa, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, sehingga keseimbangan tubuh itu terganggu dan akhirnya kita ada kelayangan. Nah itu teman-teman, nah sekarang solusinya gimana? Ya kalau seandainya kalian kuat menahan kelayangan itu teman-teman ya, kalian paksakan saja untuk berpuasa teman-teman, lanjut saja berpuasa. Tetapi kalau misalnya kalian tidak kuat menahan kelayangannya teman-teman ya, karena jujur ya saat kelayangan itu subhanallah ya, sensasi cemas itu pasti hadir lah. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian tidak kuat ya sudah, makan saja teman-teman ya, minum kemudian makan. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya itu takut berdosa nih, kalau seandainya batal puasanya takut berdosa, Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian kuat ya lanjut, kalau seandainya tidak kuat ya buka saja gitu teman-teman, batal saja. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Sebetulnya untuk berbicara masalah puasa itu ada rasa malu di saya pribadi teman-teman ya, karena jujur ya dulu juga saya sempat begitu ya teman-teman ya. Jadi puasanya itu kadang tamat kadang tidak gitu teman-teman. Nah makanya dalam 1 bulan itu saya suka bolong-bolong puasanya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah kemudian sensasi yang kedua itu yang sering hadir itu untuk saya pribadi ini teman-teman ya, sering mengalami panas perut, kemudian dada panas, kemudian tenggorokan terasa panas juga, mulut juga terasa panas gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika sedang berpuasa. Nah, kenapa bisa mengalami hal seperti itu, teman-teman? Wajar, pencernaannya sedang kosong sekarang gitu, teman-teman. Kalau seandainya sedang kosong ya, asam lambung kita yang di dalam itu ya kan, asam lambung itu sifatnya itu panas ya, panas dan tajam gitu, teman-teman. Ya pasti panasnya itu terasa. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi itu merupakan hal yang sangat biasa, teman-teman. Jangankan kita, orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, orang normal saja ketika perutnya kosong, ada kalanya mengalami perutnya itu terasa panas. Nah itu sebetulnya sensasi dari asam lambung teman-teman ya. Jadi jangan pernah kalian berandai-andai kemana-mana, yang sehingga nanti ketika kalian berandai-andai kemana-mana justru itu akan menimbulkan kecemasan. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saat saya mengalami hal seperti itu sama, saya juga selalu berandai-andai. Ketika perutnya panas, wah ini apa lagi nih, jangan-jangan perut gua hancur nih. Akhirnya mengalami ketakutan teman-teman, karena ketika memikirkan tentang hancurnya pencernaan kita teman-teman ya, itu pemikiran kita itu menguraikan dengan sendirinya. Nanti ususnya itu bocor, misalnya seperti itu. Akhirnya ketika bocor tidak tertahan, gua mati nih. Akhirnya menimbulkan ketakutan dan kemudian menimbulkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian sekarang sedang berpuasa, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian mengalami perut terasa panas, dada terasa panas, kemudian tenggorokan terasa panas,
mulut terasa panas juga teman-teman ya. Jangan pernah kalian takutkan, jangan pernah kalian bingungkan. Itu memang dari asam lambung, teman-teman. Tetapi apakah berbahaya? Tidak juga, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika berpuasa itu pasti sering mengalami yang namanya lemes ya, lemah, letih, lesu itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Yang tidak biasa itu justru pemikiran kita teman-teman ya. Kita ketika mengalami lemah, letih, lesu, sering lemes gitu teman-teman saat berpuasa, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikiran kita itu selalu kemana-mana teman-teman. Ada apa lagi ini? Kita mengalami kebingungan, padahal itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis juga ketika berpuasa sudah pasti mengalami lemes, teman-teman ya, sering lemes lah, sering mengalami lemah, letih, lesu. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, nggak ada energi di situ karena kitanya nggak makan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami ke sana, jangan pernah kalian berpikir yang lain-lain tentang hal-hal negatif. Nanti kalau seandainya kalian berpikir tentang hal-hal negatif, justru nanti ketakutan akan hadir, cemasnya bakalan hadir lagi, dan ketika cemasnya hadir sudah pasti nanti sensasi yang sangat tidak nyaman itu pasti bakalan hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya berpikir wajar saja. Wajar kalau seandainya kita mengalami lemah, letih, lesu, ada lemesnya berlebihan ya teman-teman ya karena sedang berpuasa teman-teman ya. Kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi karena kitanya tidak makan. Berpikir wajarnya ke sana. Nah, sekarang solusinya gimana? Kalau seandainya kuat kalian gitu teman-teman ya, pertahankan puasanya sampai maghrib gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian tidak kuat nih, lemesnya tidak kuat nih Pak nih, ya sudah makan saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian takut batal ya nggak apa-apa teman-teman ya. Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita teman-teman. Kalau seandainya nanti juga kalian bisa dibayar dengan pizza, nah itu teman-teman, atau bisa dikodok juga nanti ketika kalian sudah sembuh. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika berpuasa gitu teman-teman ya, sering ngantuk lah gitu teman-teman. Jadi siang harinya itu kadang sering ngantuk gitu teman-teman ya. Bawaan orang berpuasa memang seperti itu teman-teman. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bawaan seperti itu rasanya menjadi sangat dahsyat sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya kembali lagi karena kitanya sedang benar-benar sensitif. Hal sekecil apapun rasanya itu semakin besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan berpikirnya ke sana, itu merupakan hal yang sangat wajar. Itu bawaan orang berpuasa itu memang seperti itu. Tanya orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Lu puasa enggak? Puasa dong. Terus lu mengalami sering ngantuk enggak? Ya iyalah. Orang yang sering berpuasa itu pasti bawaannya seperti itu, teman-teman ya, karena ya kembali lagi kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Sehingga ketika mengalami lemah, letih, lesu ya bawaannya ngantuk juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Solusinya sama, kalau seandainya kalian kuat, pertahankan puasanya. Kalau tidak kuat, ya makan aja, minum aja, biar nanti energinya hadir, kemudian lu ngantuk-ngantuk itu nggak ada. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian selanjutnya, sensasi yang sering hadir ketika saat berpuasa itu di apa ya? Di air kencing teman-teman ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya, "Pak, kenapa nih saya air kencingnya menjadi warnanya kuning?" Seperti itu. Biasanya kan dulu sebelum berpuasa itu kencingnya misalkan biasa-biasa saja ya, agak bening lah gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sekarang agak menguning, misalkan seperti itu teman-teman ya. Itu wajar teman-teman ya saat kalian berpuasa, dan ini berlaku untuk umum ya, untuk semua. Jangankan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang normal saja ketika berpuasa pasti air kencingnya menguning teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena cairan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nanti juga ketika kalian buka puasa, kalian minumnya banyak, nanti kencingnya juga normal kembali teman-teman ya, tidak akan menguning. Tapi Pak, ini takutnya gangguan yang lain. Kalau seandainya kalian sudah diperiksa sama dokter, dinyatakan baik-baik saja, ya sudah baik-baik saja teman-teman ya, percayakan sama dokter teman-teman ya. Adapun perubahan-perubahan tentang fisik kalian, tentang air kencing kalian gitu teman-teman ya, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena kalian kurang minum saat sedang berpuasa ya, karena kita sedang berpuasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bukan penyakit yang berbahaya. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya
sudah diperiksa kata dokter itu cuma dinyatakan asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya, tidak ada gangguan lain. Jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Nanti juga kalau seandainya kalian mendiagnosa diri sendiri, kalian itu malah tambah akan ketakutan. Kenapa akan tambah ketakutan? Ya karena biasanya untuk kita yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mendiagnosa dirinya itu ke penyakit-penyakit yang berbahaya, teman-teman ya, takut ginjal lah, takut liver lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi yang sering dialami untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika berpuasa itu biasanya untuk saya pribadi nih yang paling awet nih, setiap hari hadir gitu teman-teman ya, itu biasanya sensasi di kedinginan ya. Jadi kadang tangan kita terasa dingin, kaki terasa dingin, badan terasa dingin gitu teman-teman ya. Itu kenapa bisa seperti itu teman-teman? Itu juga sama wajar teman-teman ya, karena kita sedang berpuasa teman-teman. Jadi pencernaan kita sedang kosong ya, kitanya juga jarang aktivitas juga gitu teman-teman ya. Jadi sehingga kita itu merasakan dingin teman-teman ya, kaki, badan, paha, dada terasa dingin gitu teman-teman. Dan merasakan hal seperti itu juga sama teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang normal saja ketika berpuasa pasti mengalami badannya itu terasa dingin teman-teman ya, karena nggak ada asupan di pencernaannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian solusinya gimana? Ya nanti juga membaik dengan sendirinya kalau seandainya kalian makan. Kalian misalkan makan nih, sudah berbuka puasa nih, maghrib misalkan kalian makan, nanti suhu dingin itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya kalian jangan pernah takutkan tentang sensasi yang sering hadir ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sedang berpuasa. Bahkan ketika sedang tidak berpuasa juga, kalau seandainya sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sering hadir, jangan pernah kalian takutkan teman-teman ya, karena semuanya juga tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Kalian jangan pernah berpikir tentang bahaya. Nanti juga kalian ketika kalian berpikir seperti itu malah akan menambah ketakutan kalian, malah nanti kalian tambah stres lagi teman-teman. Dan ketika stres, asam lambung kita itu nggak membaik teman-teman ya. Nah itu, makanya hindari berpikir yang aneh-aneh, hindari berpikir terlalu jauh ke hal-hal negatif teman-teman ya. Berpikir wajar saja. Wajar asam lambung ini rasanya seperti ini, wajar sensasinya itu sering hadir ketika berpuasa. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan, biar kalian itu tidak mengalami was-was, gelisah, dan kemudian kalian bisa berpikir wajar, kemudian bisa menanganinya dengan mudah juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi selanjutnya yang sering hadir itu di kayak macam kembung, begah gitu teman-teman ya, itu wajar juga. Kemudian ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman, wajar juga karena sedang berpuasa itu kondisi kita itu agak melemah teman-teman ya. Dan ketika melemah, karena orang yang terkena anxiety disorder itu paling tidak bisa sekali menerima perubahan ke hal negatif sedikit pun gitu teman-teman ya, akhirnya merasakan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sekarang mempunyai sensasi yang tidak nyaman itu, jangan pernah kalian takutkan teman-teman ya. Wajar orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mengalami sensasi tidak nyaman itu, ya sangat wajar teman-teman ya, karena kita ini sedang terganggu oleh gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya untuk sensasi itu banyak sekali yang saya rasakan gitu teman-teman ya, kayak macam di pandangan agak buram juga gitu teman-teman, kemudian mulut terasa panas juga, kemudian suara agak besar juga gitu teman-teman ya. Banyak sebetulnya yang yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika memaksakan diri ketika berpuasa teman-teman ya. Tetapi itu semuanya juga nggak bahaya teman-teman. Kalau seandainya kalian komplit nih, Pak saya itu komplit sama nih dengan Bapak, misalkan seperti itu mengalaminya, bahkan saya itu mengalami beginilah begitulah, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Yang harus kalian lakukan saat ini adalah jangan pernah mengalami ketakutan ketika sensasi itu hadir. Itu sebetulnya teman-teman ya, kenapa saya katakan harus seperti itu, jangan mengalami ketakutan. Karena ketika kalian mengalami ketakutan terhadap sensasi yang hadir, nanti kalian cemasnya hadir lagi, kemudian nanti stresnya hadir lagi, tambah terpuruk kaliannya. Nah itu teman-teman, nah, makanya saat ini sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, tanamkan saja. Wajar sekarang nih sensasi hadir. Karena yang pertama, gue nih belum sembuh. Misalkan seperti itu, teman-teman, ditambah lagi gue sekarang sedang berpuasa. Nah itu teman-teman, nanti juga bakalan membaik lagi. Karena memang pada dasarnya kalian bakalan membaik lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya
pahami saja ke sana. Jadi jangan pernah mengalami ketakutan terhadap sensasi-sensasi yang datang ketika sedang berpuasa, teman-teman ya. Semuanya tidak berbahaya, nanti juga bakalan kembali lagi. Yang harus kalian lakukan itu adalah saat ini, teman-teman ya, fokus saja di makan sehatnya. Jadi ketika buka puasa itu usahakan kalian makannya itu makan yang sehat, teman-teman. Kemudian tidur di malam harinya juga harus cukup. Kemudian berpikir harus logika gitu, teman-teman, harus bisa berpikir wajar, jangan pernah berandai-andai. Kemudian harus mempunyai rasa sabar. Nah itu teman-teman ya, karena jujur seputaran gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis itu semuanya butuh proses. Yang namanya butuh proses berarti ada tempo di situ. Yang namanya ada tempo di situ, kita ngomongnya berkaitannya dengan waktu. Dan dengan kalau seandainya berkaitannya dengan waktu, justru kita itu dituntut penuh rasa sabar. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang sensasi-sensasi yang sering hadir ketika kita berpuasa saat terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri nih videonya, karena memang sekarang durasinya udah 21 menit. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.